Hidup kecil lu tuh kayak gimana sih, Yan? Dititipin di rumah oma. Disitulah aku terekspos influence kakak-kakak sepupu. Salah satunya komik. Si kakak sepupu pulang bawa komik apa, ya gue contek pakai kertas karbon, gambar. Kayak aku ditaruh di satu kamar, diputerin kartun gitu loh. Entah gimana, karena itu diputer berulang-ulang, dialognya tuh nyangkut di aku gitu. Aku tuh bisa tipe yang nonton film tuh hafal dialog gitu, Mas. Ke bawah nih ke sekolah, bertemu sebuah situasi, otomatis responnya tuh respon dialog film gitu. Cukup penasaran sih sama hidup kecil lu tuh kayak gimana sih, Yan? Maksudnya tadi kan bilang dekat sama nyokap ya? Iya, iya. Dekat sama nyokap. Terus tadi kita sebelum kita mulai kita sedikit ngobrol lah. Kan saya tanya sama Rian gitu ya. Maksudnya, Yan, lo dulu suka ini gak sih gambar? Iya suka dari kecil. Suka baca komik gak? Iya suka. Nah, saya juga bilang sama Rian, kok anak gue juga gitu loh, Yan gitu. Oh biarin aja, maksudnya biar inilah ya, terusin aja gitu. Nah maksudnya gimana sih kehidupan Rian dulu tuh gimana sih? Maksudnya kan udah pernah cerita nggak sih, Rian, tentang kehidupan kecil Rian? Nggak terlalu dalam sih. Nggak terlalu dalam. Ya boleh. Jadi aku tuh anak tunggal, nggak punya kakak adik dan keluarga mamaku tuh besar banget. Dari nenekku ya, dari mamaku. Masya Allah anaknya 13. Masya Allah. Ya orang dulu. Ya orang dulu anaknya 13. Mamaku itu anak nomor 8. Oh gitu. Nah lalu dari pernikahan mamaku sama ayahku, aku tuh lahir 8 tahun setelah mereka menikah. Jadi cukup lama gitu. Artinya ketika sepupu-sepupuku udah pada besar, aku tiba-tiba adik sepupu yang paling kecil. Nah ketika itu kita kan kalau lebaran tuh ngumpul di rumah nenek ya gitu. Dan juga rumah nenek tuh, rumah omaku tuh karena dulunya menampung 13 anak ketika sudah menikah, jadi banyak kamar kosong. Nah, jadi di rumah itu tuh kakak sepupuku yang misalnya kayak SMA kadang-kadang suka nginep di situ dan segala macam. Aku pun juga waktu ayah ibuku kerja belum bisa punya mbok lah ya, belum bisa punya babysitter, dititipin di rumah oma. Nah, disitulah aku terekspos influence kakak-kakak sepupu. Salah satunya komik, video game apa. Jadi aku memang agak tua gitu seleranya. Oh karena terinfluence Kakak sepupu. Jadi kayak musiknya tuh era kakak-kakaknya, kakak sepupu gitu. Jadi kayak agak tua lah gitu. Komik Tiger Wong, tahu nggak lo? Enggak. Tiger Wong. Pernah tahu? Kayak pernah denger Tiger Wong. Pernah denger doang. Ada komik ya Google aja deh. Ada komik yang digambar gini banget. Komik Tiger Wong. Tiger Woods. Habis itu Asterix, Obelix, ya, kayak tahu. Gitu. Ya pokoknya dijual di lapak-lapak pinggir gitu loh, komik-komik gitu. Master Q, Mr. Q tau gak sih? Nggak tahu ya. Ya pokoknya gitulah. Nah, masa kecilku akhirnya ini dulu kan pakai kertas karbon. Oh iya, jadi tahu. dari tracing ya bang, dipaling gitu ya. Iya, jadi karena jadi rumah oma tuh dulu jadi tempat banyak hal. Salah satunya juga ada om aku merintis usaha, bikin kantor di situ. Kayak gini lah. Ada satu ruangan jadi kantor, sebenarnya bekas kamar jadi ada kantor. Podcast juga. Oh iya udah. Nah di situ banyak banget kan namanya kantor ya, banyak banget kertas HVS. Oh iya. Ya, kertas HVS, ada banyak apa. Jadi aku belum sekolah kan, jadi Bang Rian melihatnya seperti harta karun yang gue bisa explore. Iya gitu. Jadi abis ngelihat si kakak sepupu pulang bawa komik apa, ini edisi terbaru gitu. Ya gue contek pakai kertas karbon, gambar kayak gitu. Jadi awalnya contek dulu pakai kertas karbon. Nyontek dan kakak sepupuku juga maksudnya belum jago banget, tapi mereka ada beberapa yang membimbing gitu lah, kayak enggak gambar rambut tuh gini. Biar nggak bimbang ya. Iya, dibimbing biar nggak bimbang. Iya. Nama Anda Bambang? Tapi ya begitu. Masa kecilnya sebenarnya lebih kepada keluarganya besar tapi dekat gitu. Apa keluarga apa sih bang? Manusia? Enggak, maksudnya dari mana? Sumatera? Sumatera Barat. Padang ya? Iya, jadi kita keluarga besar yang sering ngomong karena kita semua sesumbar. Iya.
Iya, berarti orang ini sabar ya kan, karena nggak gampang tersulut. Wah, sulut sih parah. Ayo Mas Teo satu lagi. Bentar, gue harus mikir kalian enak stand up. Benar. Lagi mikir. Jadi karena walaupun cucunya Oma tuh banyak, tapi karena kita ngumpul di rumah Oma, jadi kita semua tuh kayak pertolongan Allah, dekat. Iya. Jadi keren ya, itu keren ya. Enggak sebenarnya gue lihat Stand up comedy show. Iya. Sorry, rumah Oma tuh maksudnya di Padang atau memang rumah Oma di Jakarta? Oh, di Jakarta ya. Di Jakarta. Ya, jadi masa kecilku sebenarnya aku sangat beruntung sih menurutku. Aku masa kecil yang apa ya? Yang ya terpenuhi lah gitu. Rian, kalau misalnya sekarang, kalau dulu nggak tahu ya, gue mikirnya kalau misal dulu itu ketika ingin menjadi seorang animator kayak masih hal yang cukup asing gitu ya. Iya. Terus pengen jadi komikus kayak komikus gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ya dengan industri yang semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, orang sih kayak misalnya anak gue aja ketika bilang kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi astronot tapi juga komikus gitu kan. Nah komikus, oke. Udah kebayang nanti komikus mungkin jadi animator juga bisa gitu kan. Dia juga bilang aku animator juga pengen nih. Kalau ketika lihat film-film kayak yang ada ya animasi Indonesia gitu ya, dia pengen. Nah kalau dulu itu apa perasaan orang tua gitu? Maksudnya Rian udah bilang nggak kalau misalnya udah aku pengen jadi ini gitu? Bilang dari umur 4 itu bilang gitu. Dan ya itu dia, aku bersyukurnya mama papaku lebih kayak itu apa, terus kayak ya udah kamu cari tahu lah gitu, itu tuh gimana belajarnya dan bisa jadi apa gitu. Karena ya itu aku bersyukurnya tidak ada penolakan sih Mas, tidak ada kayak ngapain gitu, nggak ada sama sekali gitu. Lebih kayak ya buka aja interest sebesar-besarnya, ntar siapa tahu kamu nemu bidang lain kan, suka ternyata kita nggak taau kan, tiba-tiba umur 6 kamu suka olahraga atau kamu suka memasak atau kamu suka TikTok, belum TikTok ada ya, ada. Tiba-tiba juara suci. Kok bisa kayak gitu ya tiba-tiba pengaruh komik sangat besar ya kayaknya ya? Kayaknya pengaruh komik sangat besar. Jadi dan ketika kita tuh dulu suka bukan rental laserdisc dulu tuh. Iya, ada. Jadi nonton kartun gitu, dan itu ya, lagi-lagi dari sepupu-sepupuku nonton di rumah Oma gitu, dan suka diputar berulang-ulang gitu. Karena gini, ada part di mana kakak-kakak sepupuku itu kan udah sekolah, jadi ada PR. Anak-anak SMP, anak-anak SD, mereka punya PR. Oh, mereka. Nah, ketika lagi ngumpul di rumah Oma tuh, aku pengennya ngajak main kan. Iya, tapi mereka tuh kayak, aduh lagi ada tugas. Tapi jadi mereka nggak bisa ngajak aku main, aku masih balita gitu. Akhirnya aku ditaruh di satu kamar, diputerin kartun gitu loh. Diputerin kartun biar aku anteng. Mereka ngerjain tugas gitu kan. Nah, kebayang ya. Nah, entah gimana, karena itu diputar berulang-ulang, dialognya tuh nyangkut di aku gitu. Aku tuh bisa tipe yang nonton film tuh hafal dialog gitu Mas. Iya. Film yang hafal dialog gitu. Nah, kemudian itu mungkin ya jatuhnya aku nggak tahu ya apakah itu sebuah berkah apa gimana. Tapi kadang-kadang ketika ke bawah nih ke sekolah, ke SD gitu, aku bertemu sebuah situasi nggak tahu gimana, otomatis responnya tuh respon dialog film gitu. Oh, ngerti. Jadi ada bank data dari kayak dialog film di otak Bang Rian. Tiba-tiba kalau situasinya pas, aku ngomong itu gitu. Kalau sekarang tuh formatnya kayak kita tuh ngelempar meme apapun yang gitu. Tapi waktu itu belum dalam format bisa ngeposting sesuatu, jadi langsung. Jadi kayak aku inget banget keluar dari kelas gitu kan, salam sama guru gitu, kayak semuanya kayak kan ngantri suruh keluar salam. Jadi kayak assalamualaikum pas aku hasta la vista baby. Gitu. Jadi film Die Hard gitu. Terlalu jauh. Iya agak jauh sih. Iya. Mana kan dulu era aku pasti Mas Yusuf tahu dulu ada yang namanya layar emas, tahu nggak di TV. Layar emas di TV. Jadi nonton film tuh dulu setelah berita seputar Indonesia jam 7, setengah 8 tuh film. TVRI atau? Enggak, RCTI. Oh, RCTI. Film. Terus kan kalau sekarang film ada 3 babak. Act 1, Act 2, Act 3. Iya, betul. Dulu tayangnya Act 1, Act 2. Habis itu berita malam dulu. Ya. Act 3. Habis itu setengah 10 Act 3. Iya, jadi klimaksnya serunya berantemnya tuh ntar setelah dunia dalam berita. Iya. Jadi gitu. Ada begitu ya? Seputar Indonesia yang malam ya? Apa tuh seputar Indonesia jam 7, benar. Seputar Indonesia setengah jam.
Terus setengah 8 mulai sampai jam 9 itu X1 X2. Iya. Jam 9 sampai setengah 10 dunia dalam berita namanya. Kok bisa ngejeda act-nya ya maksudnya? Iya. Gue baru nyadar sekarang, dulu formatnya gitu. Wow. Nah terus ke Mas Wisnu tadi ya, maksudnya sekarang cross disciplinary sangat possible kalau anak Mas mau jadi animator dan astronot mah. Sekarang apa sih pekerjaan yang nggak crossing antara pekerjaan, maksudnya antara ilmu semuanya kayaknya gitu deh. Apa namanya dui fungsi gitu ya? Iya. Ustadz sama stand up comedian jadi satu iya. sekarang. Tapi astronot sama lagi di sana Apa yang kita kerjain hari ini 10 tahun yang lalu nggak kepikiran, Mas. Oh betul. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Anak Mas umur berapa sekarang? 11. Udah 10 tahun lagi ntar tiba-tiba ada pekerjaan yang juga kita nggak kebayang gitu. Ada pekerjaan. Nih. Waktu kecil, nasihat orang tua kita adalah jangan masuk mobil kalau yang nyetir orangnya kamu nggak kenal. Sekarang lewat aplikasi, gua manggil orang yang gua nggak kenal buat gua masuk mobilnya. Iya. Bener nggak? Gue geli banget Bener nggak? itu tapi bener. Iya dong. Iya. Iya dong. Kita nggak pernah tahu ntar kedepannya akan ada apa. Kita dulu nggak pernah mikir loh akan ada pizza. Makanan, packagingnya kotak, dimasaknya bulat, dimakannya segitiga. Ya pernah kepikir kan? Man, I love this Gimana tuh ntar 10 tahun lagi. Jadi Adam namanya? Adam. Semangat Adam. Aduh. Sebentar ya, nanti Iya, bisa. Jadi dia akan menganimasikan Tata Surya. Oh iya. Dari Berhubungan ya. Iya, dari shuttle roket gitu. Iya,